Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 6C tema 7 yang berjudul Kepemimpinan. Kita lanjut ke halaman 124. Langsung saja dibuka adik-adik, bukunya halaman 124. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Pertanyaan nomor 1. Apa saja makna yang dimiliki oleh sila ketiga Pancasila? Yang pertama adalah maknanya menempatkan kepentingan keselamatan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Makna yang kedua adalah mempunyai rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Makna yang ketiga adalah menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Silahkan di stop videonya dan disalin jika saya membacanya terlalu cepat. Sekarang nomor 2. Tuliskan contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berteman tanpa membeda-bedakan, kemudian mencintai produk dalam negeri, kemudian mau melakukan gotong royong. Nomor 3, jika kamu adalah seorang ketua kelas, bagaimana cara kamu menjaga persatuan dan kesatuan di antara teman-teman sekelas? Jawaban saya adalah saya akan memimpin kelas dengan tanpa membedakan suku, selalu menghargai perbedaan di kelas dan lain-lain. Nomor 4, perhatikan cerita berikut dengan cermat, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. A. Tuliskan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam wacana tersebut, yaitu menghormati perbedaan suku, mau berteman tanpa memandang perbedaan, saling tolong-menolong walau berbeda suku. Lanjut yang ke B. Bagaimana pendapatmu tentang pertemanan antar Jonas dan Dedi walaupun mereka berbeda suku bangsa? Jawabnya, sebaiknya pertemanan itu terus dijaga walaupun mereka berbeda suku bangsa. C. Apa manfaat dari berteman dengan rukun walaupun berbeda suku bangsa seperti yang ditunjukkan oleh Jonas dan Dedi? Jawabnya adalah tercipta suasana yang nyaman, tercipta kerukunan dan kedamaian, dan memupuk persatuan. Kita lanjut ke halaman 125, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan baca dulu sebuah teks pidato yang ada di kolom berwarna abu-abu ini adik-adik. Pertanyaannya ada di halaman 126, nomor 1. Apa tema dalam pidato tersebut? Jawabnya adalah membaca buku. Nomor 2. Apa pesan yang disampaikan pada teks pidato tersebut? Jawabnya adalah buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan, sosial, budaya maupun aspek kehidupan lainnya. Itulah pesan yang disampaikan pada teks pidato. Nomor 3. Siapakah tokoh teladan yang diungkapkan dalam pidato tersebut? Jawabnya adalah Ki Hajar Dewantara. Tulisannya seperti ini adik-adik, Ki Hajar Dewantara. Nomor 4, apa saja sikap teladan yang dapat diambil dari tokoh tersebut? Yang pertama, peduli akan pendidikan bangsa. Kemudian gemar membaca buku. Itulah sikap dari tokoh yang perlu kita teladani dari Ki Hajar Dewantara. Nomor 5, apa manfaat yang dapat diambil jika kita meneladani sikap tokoh pada pidato tersebut? Manfaatnya adalah dapat membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan, sosial, budaya, maupun aspek kehidupan lainnya. Kita lanjutkan ke halaman 127. Ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang tari berpasangan dan apa ciri-cirinya? Jawabnya, tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Cirinya adalah dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri
pasangan penari putra dan putra, atau pasangan penari putra dan putri. Silakan di stop videonya dan disalin. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar tari berpasangan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, tari topeng Panji. Yang B, tari kuda lumping. Tuliskan informasi mengenai tari berpasangan tersebut seperti asal daerahnya dan makna tari. Oke, ini jawabnya agak panjang adik-adik. Yang pertama, tari topeng. Tari topeng Panji berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yang memiliki makna sebagai simbol kehadiran roh raja atau dewa yang menjelma dalam diri sang raja, yang sesuai dengan mitos Panji yang selalu menyamar selama pengembaraan yang sedang mencari kekasihnya. Di balik itu, Chandra Kirana juga menyamar untuk menyembunyikan dirinya yang asli sebelum nantinya bertemu dengan Panji. Namun waktu telah mempertemukan mereka sehingga mereka bisa menikah di bawah terang bulan. Kemudian properti tari yang digunakan adalah topeng dan selendang. Silakan di stop dulu videonya dan disalin. Kita lanjut ke tari kuda lumping ya adik-adik ya, tidak sepanjang tari topeng. Tari kuda lumping. Tari kuda lumping berasal dari Pulau Jawa. Tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Properti yang digunakan adalah cambuk, selendang, dan kuda lumping. Kita lanjut ke halaman 128, ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Sebaiknya handuk yang digunakan ketika selesai mandi adalah milik sendiri. Tujuannya untuk jawabnya adalah terhindar dari penularan penyakit. Terhindar dari penularan penyakit dan jamur sebagai sumber penyakit. B. Setelah selesai berolahraga, sebaiknya pakaian diganti agar jawabnya adalah badan tidak mengeluarkan bau keringat. C. Setelah selesai bermain sepak bola, Dedi sebaiknya melepaskan sepatu kemudian mencucinya agar tidak mengotori lantai rumah. Jawabnya adalah mencucinya. Lanjut ke nomor 2, mengapa kita perlu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas? Jawabnya adalah agar tidak mudah terserang penyakit. Nomor 3, apa manfaat mencuci muka secara teratur pada masa pubertas? Jawabnya adalah untuk mencegah atau mengurangi jerawat. 4, apa jenis bahan pakaian yang baik saat melakukan olahraga bola basket? Jelaskan pendapatmu. Bahan yang mudah menyerap keringat agar badan tidak mengeluarkan bau keringat. Bahan yang seperti apa? Bahan yang mudah menyerap keringat. Alasannya agar badan tidak mengeluarkan bau keringat. Nomor 5, mengapa sebaiknya kita mandi setelah olahraga? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya jawabannya adalah agar badan kita bersih dari kuman dan keringat. Kita lanjutkan ke halaman 129, di sana ada yuk berlatih PPKN. Nomor 1, apa bunyi sila keempat Pancasila? Apa makna dari sila keempat tersebut? Jelaskan. Bunyinya ini adik-adik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Nomor 2, musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Berilah tanda centang pada tindakan berikut yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila.
Yang dicentang adalah yang pertama ini, menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok. Ini juga menerima saran dari teman saat berdiskusi kelompok. Ini memberikan hak suara saat pemilihan ketua kelas. Dan yang paling bawah, menerima hasil keputusan kelompok dengan ikhlas saat pemilihan tempat wisata berlibur. Kemudian yang B. Adakah di antara tindakan tersebut yang pernah kamu lakukan? Jawabnya adalah ya, ada. C. Apa manfaat dari tindakan yang kamu lakukan tersebut? Jawabnya adalah menciptakan kesepakatan bersama berdasarkan keputusan bersama. Nomor 3. Apakah manfaat yang dapat kamu rasakan jika pemimpin di lingkunganmu selalu mengutamakan kepentingan bersama dalam setiap pengambilan keputusan? Menurut saya adalah kita dapat melakukan toleransi, tenggang rasa, gotong royong, di mana akan mendapat hal positif yaitu kepercayaan, saling menghargai, dan bisa merasakan hal yang dibutuhkan orang lain. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4 Adik-adik. Apakah manfaatnya jika nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik? Jelaskan. Manfaatnya yang pertama adalah masyarakat akan hidup rukun dan damai. Kemudian manfaat yang kedua adalah menciptakan sikap toleransi dan tenggang rasa. Dan manfaat yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai pada setiap keputusan. Kita lanjutkan ke halaman 131. Di sana ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, tuliskan fungsi dan peran kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Jawabannya adalah ada di halaman 130. Tulis ulang semua jawaban nomor 1 A, B, C. Tuliskan fungsi dan peran ada di halaman 130 ini adik-adik. Yang nomor 1 A, B, C, silakan semua ini adik-adik tulis di buku tulis adik-adik. Nomor 2, bagaimana bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial? Jawabannya ada di halaman 130. Silakan adik-adik catat yang nomor 2 ini adik-adik. Dari A, B, dan ada di sini adik-adik yang C. Silakan dicatat semua ya adik-adik ya. Soalnya ini panjang sekali jadi saya tidak catatkan untuk adik-adik. Saya langsung tunjukkan saja karena jawabannya memang sudah ada di sana. Nomor 3, apa fungsi organisasi jaringan Universitas ASEAN dalam kerjasama ASEAN? Jelaskan. Jawabannya adalah untuk memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Satu lagi fungsinya adalah untuk membantu proses pertukaran pelajar di antara negara di ASEAN. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan 3 contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pangan beserta peran dan fungsinya. Kalau yang ini, nomor 4 ini jawabnya. Yang nomor 3 ini adik-adik silakan dicatat dan ditulis di bukunya ya adik-adik ya. Ini jawaban nomor 4. A, B, dan C silakan adik-adik catat. Nomor 5, tuliskan fungsi dari dibentuknya kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Jawabannya adalah fungsi dari dibentuknya kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan yaitu untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti populasi penduduk yang sangat padat pada wilayah tertentu. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ya adik-adik ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku Mupena Jilid 6C tema 7 Kepemimpinan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.